Berikut pengertian obat tetes hidung dari ketiga literatur yang digunakan, di mana dapat disimpulkan obat tetes hidung adalah obat tetes yang digunakan untuk hidung dengan cara meneteskan obat ke dalam rongga hidung, dapat mengandung zat pensuspensi, pendapar, dan pengawet. Sejarah: dahulu sediaan untuk hidung ini dinamakan colunaria, yang mengandung bermacam-macam jenis minyak sebagai pembawa. Kemudian berkembang pengetahuan bahwa meneteskan minyak ke dalam rongga hidung mungkin berbahaya, maka kemudian digunakan cairan berair sebagai pembawa. Pada tahun-tahun terakhir berkembang bahwa cairan pembawa harus isotonis dan ditambahkan pengawet dan tidak mempengaruhi pergerakan silia pada hidung. Bahan pembawa umumnya digunakan air. Pembawa lain propilen glikol. Minyak lemak atau minyak mineral tidak boleh digunakan sebagai cairan pembawa obat tetes hidung. Dalam pembawa minyak yang dahulu digunakan untuk aksi depo, sekarang tidak lagi digunakan karena dapat menimbulkan pneumonia upoid jika masuk mencapai paru-paru. Sediaan OTH atau obat tetes hidung tidak boleh mengganggu aksi pembersih silia epitelia pada mukosa hidung. Berikut rancangan formula obat tetes hidung hasil diskusi kelompok kami, di mana tiap 10 ml mengandung efedrin hidroklorida, benzalkonium klorida, natrium hidrogen fosfat, natrium dihidrogen fosfat, metil selulosa, dan natrium klorida dengan konsentrasi yang tertera dalam video ini, di mana efedrin hidroklorida sebagai zat aktif, benzalkonium klorida sebagai pengawet, natrium hidrogen fosfat sebagai pendapar, natrium dihidrogen fosfat sebagai pendapar, metil selulosa sebagai pengental, natrium klorida sebagai pengisotonis, dan aqua pro injeksi sebagai pembawa. Adapun dasar pemilihan zat aktif, di mana efedrin ini merupakan alkaloid tumbuhan tetapi sekarang dapat dibuat secara sintetik. Obat ini adalah obat adrenergik bekerja ganda, berarti tidak saja melepas simpanan norepinefrin dari ujung saraf, tetapi mampu pula memacu langsung reseptor alfa dan beta. Obat ini digunakan sebagai dekongestan hidung karena kerja vasokonstriksi lokal. Dosis yang digunakan untuk tetes hidung 2-3 tetes dengan konsentrasi 0,5-2%. Berikut dapat dilihat uraian bahan aktif dari efedrin hidroklorida. Uraian farmakologi efedrin hidroklorida. Adapun dasar pemilihan bahan tambahan, yang pertama benzalkonium klorida, yang adalah senyawa surfaktan yang digunakan dalam formulasi farmasi sebagai pengawet antimikroba, seperti pengawet pada kosmetik, sediaan mata, dan sediaan hidung. Konsentrasi yang digunakan pada hidung 0,002-0,02% bobot per volume. Kadang dikombinasi dengan thimerosal dengan konsentrasi 0,002-0,005%. Benzalkonium klorida juga digunakan sebagai pengawet dalam kosmetik, parenteral, volume kecil, dan sediaan mata. Natrium hidrogen fosfat digunakan dalam berbagai macam formulasi farmasi sebagai buffer, juga digunakan dalam produk makanan sebagai emulsifier dalam pengolahan keju. Natrium dihidrogen fosfat digunakan dalam berbagai macam formulasi farmasi sebagai buffer, agen pengemulsi, dan juga digunakan dalam produk makanan dalam bubuk kue. Metil selulosa digunakan sebagai agen viskositas dengan konsentrasi 0,5%. Digunakan untuk mendapatkan viskositas larutan seimbang dengan viskositas mukosa hidung. Natrium klorida banyak digunakan dalam berbagai sediaan parenteral dan formulasi farmasi non-parenteral, di mana penggunaan utama adalah untuk menghasilkan keadaan isotonik. Aqua pro injeksi atau bisa disebut API digunakan sebagai pembawa dan digunakan untuk melarutkan suatu zat. Pada penyimpanan dirancang untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme dan kontaminasi lainnya.
Berikut cara kerja. Berikut evaluasi obat tetes hidung. Evaluasi yang dilakukan yang pertama, uji pH, kedua, uji kejernihan larutan, ketiga, uji kebocoran, keempat, volume terpindahkan, dan yang kelima, sterilisasi. Persyaratan obat tetes hidung. Yang pertama, isotonisitas. Yang kedua, konsentrasi ion hidrogen. Yang ketiga, viskositas. Yang keempat, isotonis. Kelima, isohidris. Demikian rancangan formula kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.